Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Ada isu yang paling hangat minggu ini, justru menyangkut Partai Golkar. Jadi Golkar minggu ini menjadi perbincangan. Sebab setelah ada ide untuk munas luar biasa dan kemudian juga salah seorang elitnya Golkar, LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan berminat asal tidak berkelahi dengan ketua umum yang sekarang. Dan belakangan tambah lagi Bahlil juga siap untuk menjadi ketua umum. Dan ini langsung dibantah juga oleh Sekjen Golkar bahwa Bahlil itu udah lebih dari 10 tahun keluar dari Golkar katanya. Walaupun Bahlil sendiri mengatakan dia walaupun tidak duduk di struktural tapi dia itu masih kader Golkar. Dan sepertinya semua yang agak menyimpang dari garis yang diatur oleh Presiden, ini sepertinya seperti diobok-obok. Maka giliran Golkar sekarang diobok-obok. Dan Airlangga di ujung tanduk. Saya ingin dapat gambaran utuh dari pengamat politik BRIN, Ibu Siti Zuhro. Bagaimana Ibu melihat percaturannya ini yang hangat minggu ini? Terima kasih Bang Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, kita melihat partai politik ini kan sebetulnya sebagai pilar utama dari demokrasi. Maka kalau partai politiknya tidak baik gitu ya, bagaimana kita mengharapkan demokrasi kita baik? Namanya juga pilar utama. Sebagai pilar utama tentu sangat diharapkan dari pemilu ke pemilu itu lebih berkualitas. Kita bersepakat berdemokrasi sejak tahun 98 dan saat ini sudah tahun 2023. Jadi sekitar 24 tahun ya, 25 tahun mungkin kita sudah berdemokrasi. Dalam satu teori cukup 2 kali pemilu itu kita melakukan konsolidasi. Tapi Indonesia mau pemilu ke-6 pun yang terjadi adalah justru setback gitu ya. Karena partai politiknya tadi itu. Maka ini menurut saya apa yang terjadi dengan Golkar ini bukan pertama kali. Yang lalu kita menyaksikan Partai Demokrat. Mendadak ada KLB di Deli Serdang. Bagaimana ceritanya gitu. Golkar kena giliran sekarang. Ini yang juga mengagetkan. Dan tentu ini yang menurut saya menjadi presiden buruk bagi kehidupan politik kita. Dan dampaknya terhadap demokrasi. Karena bagaimanapun juga nantinya gitu ya. Dengan Golkar katakan ditarik mundur seperti ini. Itu akan sangat merugikan bagi institusi Golkar dan semua kader Golkar. Kita akan heran kalau Golkar justru diam saja seandainya itu terjadi gitu ya. Maka ini adalah sebetulnya satu taruhan yang luar biasa bagi Indonesia melalui partai politiknya yang kita harapkan, apalagi Golkar ini partai tua, partai yang sudah malang melintang gitu ya, bukan lahir kemarin sore gitu ya. Kalau berhasil tadi itu quote unquote diobok-obok. Jadi menurut saya ini betul-betul kita berada di titik nadir dalam berdemokrasi.
Kita hanya lafalkan demokrasi tapi kita tidak jalankan demokrasi. Bang Karni, menurut saya kita tidak boleh diam. Dalam keadaan seperti ini, kita sedang menyongsong pemilu 2024. Kalau kita disuguhi lagi kegaduhan-kegaduhan melalui partai besar, yaitu Partai Golkar, menurut saya lesson learn apa yang mau diberikan ke pemilu ini? Sudah sejak tahun lalu kita disuguhi oleh kemungkinan tidak pemilu, tunda pemilu. Presiden untuk 3 periode gitu ya. Diulang-ulang seperti itu. Lalu kita menyaksikan bahkan gitu ya, ada calon yang diperlakukan tidak setara. Padahal esensi dari demokrasi itu adalah kompetisi yang setara. Jadi kalau dalam olahraga itu, dalam tinju satu contoh, tidak mungkin kelas bulu ketemu kelas berat. Jadi kalau kelas berat ya kelas berat. Maka berikan kompetisi kontestasi yang setara tadi itu. Bukan lalu ada istilah cawe-cawe. Atas nama istilah cawe-cawe, dampaknya itu luar biasa. Meluas, melebar kemana-mana. Dan ini yang kita sayangkan. Maka kalau kita semua cinta pada NKRI, kita ingatkan. Kita sedang tidak well on the right track dalam menjalankan demokrasi. Karena tidak ada jaminan bagi partai-partai politik untuk berkompetisi secara leluasa. Jadi siapa yang harusnya menjamin keleluasaan itu? Seharusnya hukum yang menjamin keleluasaan itu. Tapi ternyata hukum kita juga ada di titik nadir saat ini. Kepada siapa kita berharap? Sekarang, kalau pemilu ini akan bisa terjamin menjadi pemilu yang berkualitas. Ini yang menimbulkan kewaswasan kita. Karena kita sangat khawatir kompetisi kontestasi ini akan tidak sehat. Hanya karena menghadirkan perilaku-perilaku yang sangat distortif, menyimpang, melanggar secara hukum. Dan kita tidak boleh diam. Karena demokrasi itu memberikan peluang yang sama kepada kita. Dan itulah kemewahan demokrasi. Jadi kalau pemilu ini tidak memberikan peluang yang sama, lalu ada yang satu dijamin luar biasa, di-endorse luar biasa, yang lainnya katakan gitu ya, dibiarkan seperti itu, bahkan kalau mungkin tidak boleh ikut kan gitu. Itu bukan kompetisi kontestasi. Jadi menurut saya atas nama cawe-cawe itu tidak hanya ikut menentukan gitu ya, capres-cawapres, tapi juga ikut menentukan partai ini bisa solid atau tidak. Jadi ini yang sangat memberatkan tentunya Indonesia ketika partai-partai politik itu tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diperankan secara maksimal untuk menjadi pilar penting demokrasi. Jadi mau jadi apa terus partai politik ini? Jadi ini pertanyaan sangat serius karena kita akan menjalani pemilu nasional ke-6. Pemilu serentak, Bang Karni. Bisa kita bayangkan kalau sampai katakan Golkar berhasil gitu ya, dibuat friksi. Dan kita menyaksikan dan saya ikut mengawal waktu itu. 2 tahun lebih sedikit. Friksi yang luar biasa. Muncullah dualisme, kepengurusan. Lama sekali gitu ya. Tidak di SK-kan. Ada politisasi SK itu untuk Golkar. Saya karena mengikuti waktu itu. Maka menurut saya tidak akan pernah partai politik ini akan menjadi pilar penting demokrasi. Itu Bang Karni. Ya, tapi gonjang-ganjing ini kan bukan gara-gara unsur internal dalam partai itu sendiri. Tapi juga eksternal. Seperti tadi Ibu katakan, dulu Partai Demokrat juga dari luar tiba-tiba muncul di Demokrat. Artinya faktor eksternal atau
Ibu melihat internal juga. Iya, mungkin Golkar perlu ini ya, belajar dari Partai Demokrat yang fight, yang luar biasa gitu ya. Melawan sangat luar biasa. Turun dan di internal Demokrat itu kita patut acungi jempol karena solid sekali di internalnya. Ada tekad untuk tidak mau diintrusi, tidak mau diintervensi, tidak mau katakan gitu ya, dipecah belah dan bahkan diokupasi gitu kan. Ini kan okupasi. Lah, mungkin tekad yang seperti itu yang harus dimunculkan oleh Golkar. Jangan lalu seolah-olah enggak ada apa-apa gitu. Jangan, harus fight. Itu yang harus ditunjukkan oleh Golkar. Kita belum lihat ini. Golkar kayaknya kalem-kalem aja gitu. Nah, ini yang harus ditunjukkan kepada publik bahwa Golkar tidak semudah itu untuk diacak-acak, untuk diobok-obok kan gitu ya. Nah, mengintrusi partai atas nama apapun gitu ya. Nah, ini yang harus dibuka juga ke publik. Siapa sebetulnya dalangnya kan gitu ya. Mengapa mendadak ada yang ingin gitu ya menggantikan ketua umum? Mengapa tidak sabar? Padahal Pak Erlangga sudah mengatakan silahkan ganti nanti ketua umum, menunggu sampai Munas 2024. Hitungan bulan kok kan gitu. Nah, jadi menurut saya kita harus taat hukum. Oleh karena itu memang sampai hari ini kita tidak menyaksikan resistensi dari Golkar yang sedang diintrusi tadi itu. Saya setuju bahwa memang ada faktor internal dan eksternal yang mungkin bisa bekerja sama untuk menggoyang Golkar gitu ya secara signifikan. Maka ini ada Bang Nurdin gitu ya yang ingin kita mendengarkan ya tentunya dari Bang Nurdin itu upaya apa yang harus dilakukan. Masa iya Golkar seluruh Indonesia diam saja melihat ini kan gitu. Jadi janganlah masyarakat itu terus menerus disuguhi gitu ya kekisruhan gitu ya. Partai yang tidak perlu kisruh sebetulnya. Kisruh yang diada-adakan gitu ya. Dijustifikasi dengan berbagai. Dan ada kecenderungan jelek di Indonesia adalah politisasi hukum. Terhadap elit tertentu yang dianggap katakan tidak. Mungkin tidak oke kan gitu. Nah ini tidak bagus kalau menurut saya. Jadi ada semacam presiden buruk yang klimakskan dengan contoh-contoh yang seperti itu. Mungkin itu Pak Kan. Bagaimana Ibu melihat dengan dipanggilnya Ketua Umum Golkar oleh Kejaksaan Agung awal minggu ini untuk diperiksa sebagai saksi. Nah itu pemeriksaannya luar biasa Bu. Artinya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Iya, itulah makanya hukum kita ini belum betul-betul tegak. Jadi mengapa saya waktu di ELC yang lalu itu mengatakan bahwa tidak mungkin kita berdemokrasi tanpa dilandasi oleh satu kualitas hukum yang betul-betul mampu gitu ya nantinya menopang gitu ya. Memastikan demokrasi itu berjalan ya seperti keadilan dan sebagainya tadi itu. Nah kalau tidak ini akan terjadi anarki nanti. Karena bagaimanapun kesewenang-wenangan itu kan tidak boleh ditunjukkan. Apalagi belum salah kan gitu ya. Lah ini yang kita saksikan biarlah nanti masyarakat publik luas yang akan menilai bagaimana proses hukum yang terjadi seperti yang lalu-lalu ya. Kita menyaksikan bahwa calon tertentu dari capres ya. Capresnya Nasdem ini ada Bang Virus itu. Wah itu kan sudah menjadi saksi gitu ya. Itu masyarakat bisa marah Bang Kal nih. Kalau terus menerus gitu ya. Dijustifikasi seolah-olah seperti itu. Marah itu masyarakat. Karena bagaimanapun juga sekecil apapun tokoh itu punya pengikutnya. Apalagi partai politik elit gitu ya. Ketua umum partai itu punya basis masanya. Kalau diperlakukan tidak adil, itu pasti akan menimbulkan resistensi. Tidak hanya di internal Golkar. Itu yang terjadi pada Demokrat. Saya waktu itu saya mengatakan, saya tidak membela Demokrat. Tapi saya membela sistem demokrasi, saya katakan itu. Di satu televisi. Itu antara lain. Jadi bagaimana logikanya gitu ya. Seorang pimpinan birokrasi tertinggi, itu contoh yang ada di Demokrat. Mendadak mengokupasi gitu ya. Ke
Partai Demokrat yang bukan juga kader kan gitu. Logikanya nggak masuk di situ. Itu yang saya katakan. Dan ada etika birokrasi juga. Nah, sekarang terjadi pada Golkar dengan dimensi yang berbeda. Tapi intinya sama gitu ya. Mau diokupasi seperti itu. Nah, silakan Golkar ini jangan kalem-kalem saja gitu. Tunjukkan bahwa dia sedang dizolimi kan gitu. Quote unquote kan gitu. Itu harus ada resistensi di situ. Mungkin itu Bang An. Tapi saya dengar bahwa Airlangga sebagai partai yang koalisi pemerintah juga melakukan kesalahan. Dia ketemu dengan calon dari partai oposisi dan ketemu pula dengan ketua umum partai oposisi yang mulai oposisi lah. Dulunya koalisi juga. Iya, Bang Karni, demokrasi kita belum menghasilkan trust building. Belum menghasilkan nilai-nilai yang positif, yang bisa saling menghargai, saling percaya dan sebagainya. Tapi demokrasi yang kita jalankan ini karena memang banyak distorsinya gitu ya, penyimpangannya, sehingga distrust building yang muncul. Yang ada itu curiga melulu. Kita diajari tidak dewasa. Jadi visi besar dari pemerintah kita jangan lupa. SDM unggul. Bagaimana membangun penduduk Indonesia menjadi penduduk yang cerdas. Tapi diimplementasinya tidak, kan gitu. Jadi kita tidak diajari untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang dewasa, orang yang kritis kan gitu. Maka ini yang melalui demokrasi kita inginkan muncul pemimpin-pemimpin yang nantinya mampu mengenlightening dan mengeducating kan gitu. Mengedukasi masyarakat. Lah ini yang apa yang disampaikan Mbak Karni tadi itu tentu sangat memprihatinkan karena bagaimanapun juga dalam pemilu itu esensinya itu kompetisi. Jadi kalau kompetisi kan ada durasi waktu, rentang waktu. Biarkan saja calon-calon tadi itu bermunculan dan tentu gitu ya dengan semua visi misinya dan tentu dengan pertemuan-pertemuannya itu ya jangan dibatasi. Nah, dalam hal ini kan ada baca pres yang sebetulnya tidak sedang menjabat apapun dan tidak melanggar kalaupun dia melakukan apapun sebetulnya. Dalam arti dalam konteks memperkenalkan diri. Masih juga oleh Bawaslu sempat dikatakan mencuri start. Apa yang dicuri saya katakan itu? Itu satu contoh. Tapi sekarang kita menyaksikan pejabat yang sedang menjabat tadi itu luar biasa melakukan, sudah melampaui kampanye gitu kan. Sangat intensif gitu. Nah ini yang kita sudah menghadirkan satu kompetisi yang tidak setara tadi itu. Ketidakadilan. Jadi fairness itu tidak kita bangun sejak awal. Dan ini saya khawatir Bang Karni, karena kalau sampai istilah akumulatif gitu ya, itu akan menimbulkan resistensi dan lalu kemarahan dari publik itu. Karena ada yang diperlakukan tidak adil tadi. Baik Bu, sekarang saya pindah ke pakar komunikasi politik, Pak Slamet Ginting. Baik Bang Karni, kalau kita melihat sesungguhnya Airlangga Hartarto itu awalnya adalah anak emasnya penguasa. Kita ingat pada pemerintahan Jokowi era pertama itu dia kemukakan tidak boleh ada menteri rangkap jabatan. Tapi kemudian ketika Golkar hanya mampu bertahan menjadi oposisi selama 2 tahun, lalu Airlangga ditawarkan menjadi menteri, itu tidak berlaku. Jadi konsistensi Jokowi itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi Airlangga Hartarto menjabat menteri dan juga menjabat ketua umum Partai Golkar. Di sini sesungguhnya saya sudah melihat bahwa ini adalah jebakan Batman bagi Partai Golkar. Apa dampaknya? Dia tidak mampu
secara maksimal mengurus dan melakukan konsolidasi Partai Golkar. Ini setelah sebelumnya kita tahu Golkar mengalami dualisme kepemimpinan. Konflik-konflik di dalam tubuh partai politik itu sesungguhnya ditentukan oleh dia akan berkoalisi dengan pemerintah atau dia memilih oposisi. Nah, bagi pemerintah, oposisi ini menjadi ancaman untuk menyelenggarakan pemerintahan yang stabil. Dia ingin kemudian ada kekuatan yang dominan. Kalau perlu hampir 90%. Dan ternyata memang dalam pemerintahan Jokowi ini, pada periode kedua, dia sudah menguasai 82%. Sehingga menyisakan 18%, ini yang tidak memungkinkan oposisi melawan pemerintah. Kita lihat upaya yang dilakukan pertama adalah ketika P3 itu dipecah. Dan ini sesungguhnya menakutkan bagi partai-partai politik lain ketika Surya Dharma Ali kemudian masuk di penjara, kemudian P3 pecah. Jadi saya melihat polanya pertama adalah dipecah dari dalam, yang kedua melalui tangan luar. Tangan luar itu dilakukan oleh kepada partai berkaryanya Tommy Soeharto. Karena tidak mendukung Jokowi waktu itu dipecah. Kemudian sama, P3 Surya Dharma Ali waktu itu juga tidak mendukung Jokowi. Nah, kemudian pola yang ketiga adalah melalui orang dalam dan orang luar, kombinasi itu. Dan itu dilakukan terhadap Demokrat. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Golkar? Kita bisa lihat siapa tidak tahu tentang Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Bahlil, itu adalah operator politik Jokowi ketika isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan, isu kemudian pemilu ditunda, dan isu hanya di all president man, 2 pasang calon. 2 tokoh ini selalu ada di depan. Sehingga pernyataan Bahlil, pernyataan LBP yang kali ini terjadi, itu adalah dalam teori dramaturgi, itu sesungguhnya panggung depan. Panggung belakangnya tidak mungkin istana tidak tahu. Sama dengan kasus yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko sebagai kepala staf presiden. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu apa yang dilakukan. Setiap menteri pasti harus melaporkan apa yang dilakukannya. Jadi sama, apa yang dilakukan Menteri Bahlil, apa yang dilakukan Menteri LBP ini, dalam panggung belakang patut diduga ada yang bermain, ada istana. Memang Bahlil mengatakan tidak pernah bicara itu. Nah, kita tahu bahwa kemudian kekuasaan ini merasa terganggu dan itu dilakukan terus-menerus sampai kemarin misalnya upaya Demokrat dipecah, upaya kemudian Nasdem dipengaruhi. Ini menurut pengakuan Bang Surya Paloh sebagai ketua umum. Dia tetap akan melawan. Maka kemudian bagaimana dengan Partai Golkar? Kita tahu PDIP terkenal dengan istilah partai wong cilik. Saya melihat Golkar ini adalah partai wong besar. Partai wong gede. Jadi punya modal besar. Saya kira ini akan dilawan. Golkar akan melawan. Seperti tadi saya katakan, awalnya adalah Erlangga adalah anak manis. Tapi belakangan Bang Karni, ketika terbentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu, kelihatan sekali Erlangga tidak mau menyerahkan posisi capres itu buat Ganjar Pranowo. Padahal ini adalah koalisi yang diciptakan untuk
Ganjar Pranowo apabila tidak dipinang oleh PDIP. Dan ternyata kemudian keras betul pernyataan-pernyataan Erlangga, tidak bisa. Ini untuk Golkar, ini untuk PAN, ini untuk P3. Karena kami partai dengan suara terbesar, maka kami layak menjadi calon presiden dari KIB. Ini artinya sudah mulai melawan Erlangga. Nah, perlawanan Erlangga ini tentu dibaca bahwa akan ada perlawanan-perlawanan lain. Maka ketika Bang Karni tanya bagaimana dengan kasus di Kejaksaan Agung, patut diduga juga ini adalah permainan politik. Permainan politik kenapa? Karena kita tahu sebenarnya 5 tersangka itu yang nyata-nyata hubungannya adalah dengan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan Lutfi waktu itu. Dan dia tidak jadi tersangka. Jadi kenapa kemudian Erlangga di posisi Menko Perekonomian yang kemudian diobok-obok dalam pengertian di Kejaksaan Agung? Maka ini menjadi tanda tanya. Dan dari awal memang KIB itu dipimpin oleh orang-orang yang diduga bermasalah. Misalnya juga Zulkifli Hasan. Kita tahu kasus-kasus ketika dia menjadi Menteri Kehutanan pelan-pelan dimunculkan. Begitu juga dengan P3. P3 kan sudah tahu dalam waktu singkat sudah begitu cepatnya terjadi pergantian kepemimpinan di P3. Suharso Mano Arfa dikudeta lewat jalan yang tidak masuk akal. Dan kemudian juga patut diduga ini kok rangkaiannya banyak sekali. Saya melihat, saya mencatat di era SBY memang ada juga pola ketika kemudian Golkar itu maju dengan posisi Wiranto sebagai calon presiden dan Solahuddin Wahid menjadi calon wakil presiden kalah. Tapi di putaran kedua Golkar justru mendukung Megawati waktu itu dan bukan SBY. Padahal di situ SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla. Heran, kenapa Golkar bukan ke sini? Akhirnya kita tahu bagaimana dalam Munas Golkar, JK akhirnya menjadi ketua umum dan mengalahkan Akbar Tanjung. Di sini awal mula sebenarnya Demokrat juga melakukan pola yang sama, tapi tidak dalam tanda petik seganas pemerintahan Jokowi. Artinya terlalu banyak partai diobok-obok. Kira-kira itu yang bisa kemudian dibaca oleh secara analis politik, secara analisis komunikasi politik. Jadi ada dramaturgi di mana panggung depan sangat berlawanan dengan panggung belakang. Nah, kita akan lihat dalam kasus di Golkar ini, panggung tengahnya, komprominya seperti apa? Apakah kemudian betul akan terjadi munaslup? Menurut saya tidak secepat itu. Dalam kasus Setia Novanto, itu jelas ketika sudah jadi tersangka, maka tidak langsung munaslup. Harus itu melalui rapat pleno, Rapimnas, diangkat PLT. Dan kalau kemudian sekarang disebarluaskan akan ada munaslup, menurut saya itu terlalu jumping. Nah, oke lah misalnya kalau memang betul Erlangga dijadikan tersangka, menurut saya juga tidak otomatis kemudian seorang Luhut atau seorang Bahlil bisa dengan mudah akan menjadi ketua umum. Saya kira tidak mudah untuk mempengaruhi 2/3 untuk dilakukan munaslup. Dan kalau itu terjadi, saya kira semuanya akan sangat tergantung Agustus ini. Yang membuat barangkali penguasa juga menunggu-nunggu bagaimana keputusan Golkar akan di koalisi mana. Golkar mengaku akan menunggu bulan Agustus. Kita tahu Bang Karni, bulan Agustus kemungkinan MK juga akan memutuskan soal uji materi
persyaratan usia presiden dari 40 menjadi 35. Karena kalau ini berhasil dalam pengertian upaya yang dilakukan untuk uji materi ini berhasil turun jadi 35, Golkar saya yakin tidak akan masuk ke koalisi yang mendukung Prabowo. Golkar malah ada kecenderungan akan mendukung koalisi perubahan dan ini menjadi ancaman. Apalagi pada hari Minggu kemarin sudah jelas Puan Maharani menyatakan 5 calon wakil presiden bagi Ganjar. Pertama adalah Sandiaga Uno, kedua Erick Thohir, ketiga Andika Perkasa, keempat Agus Harimurti Yudhoyono, dan kelima Muhaimin Iskandar. Tidak ada nama Erlangga Hartarto. Jadi PDIP sudah menutup bagi Golkar di situ. Maka pilihannya adalah kemungkinan juga ke koalisi perubahan. Dan ini merupakan sebuah ancaman karena antitesa yang dilakukan koalisi perubahan. Begitu Bang Karni. Ya. Baik. Lumayan komplit. Pemirsa, berulang kali saya katakan bahwa teman-temanmu, musuh-musuhmu tidak akan bisa menyakitimu. Sebaliknya, teman-temanmu bisa membunuhmu. Andrew Richard, mantan Gubernur Texas. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta relawan Anies Baswedan, sah ganda Nainggolan. Silakan. Apa yang dipersilakan nih Bang Karni? Dipersilakan gara-gara ketemu dengan Anies Baswedan di apa namanya? Erlangga. Erlangga. Ya, jadi Jadi gini, diobo-obo. Pak Karni, jadi sebenarnya tiga hal sedikitnya bentuk perlawanan Erlangga terhadap Jokowi yang saya lihat ya. Jadi tadi udah diungkapkan secara ini oleh Bung Slamet Ginting, tapi yang saya lihat dalam waktu sangat dekat ini, pertama Erlangga itu punya tokoh-tokoh Golkar yang dekat sama dia, itu hadir di acara apel siaga Nasdem. Ya. Ya, 200.000 orang kumpul di Gelora Bung Karno, 3 tokoh Golkar hadir di sana, padahal Jokowi nggak diundang. Itu kan secara simbolik menunjukkan adanya interaksi antara tokoh sentral Golkar dengan tokoh-tokoh Nasdem. Dalam masa-masa politik seperti ini, itu harus kita lihat sebagai sebuah telahan konspirasi. Ya, bahwa ini ada pembicaraan-pembicaraan penting antara dua kekuatan politik ini. Yang kedua, itu yang Pak Karni katakan tadi, ada pertemuan ya bawah tanah antara Erlangga dengan tokoh-tokoh perubahan dan termasuk katanya konon dengan Anies Baswedan yang Pak Karni tadi sebutkan. Yang ketiga, Erlangga mengatakan secara terbuka bahwa ada 54 proyek-proyek strategis nasional itu mangkrak nantinya. Ini adalah tamparan, sebenarnya itu kan nggak boleh diungkapkan ya, karena itu akan menjadi celah buat oposisi untuk melihat itu sebagai sebuah faktor kelemahan Jokowi. Nah jadi menurut saya memang Erlangga ini harus dipanggil oleh Jaksa Agung. Ya kan, karena Jaksa Agung ini kemudian, Kejaksaan Agung maksud saya, kan karena kita udah melihat dia menjadi instrumen politik quote and quote ya. Kita melihat misalkan dalam kasus BTS itu kelihatan dia mau tutup nih perkara padahal seluruh media sudah memberitakan ya, banyak orang lain yang sangat penting ya, misalkan
suaminya Puan Maharani. Itu sudah diungkap oleh berbagai media yang punya perusahaan masuk dalam itu. Kemudian Menteri Pemuda ya masuk dalam skema itu. Menteri-menteri lain apa segala, anaknya menteri ini, adiknya Menteri Kominfo yang baru misalkan, yang diungkap oleh berbagai media terlibat. Ini kan mau ditutup oleh Kejaksaan Agung bahwa ini masalah sudah selesai dianggap. Jadi ini Kejaksaan Agung, maksud saya maaf, ini kelihatan domain politik. Nah, Erlangga ini menurut saya, ya, ini korban cawe-cawe Jokowi. Cawe-cawe Jokowi ini nanti akan mengakibatkan cawe-cawe lain dari aparatur-aparatur atau kekuatan-kekuatan strategis di bawah Jokowi. Ini yang saya dari dulu setahun lalu sudah menggaungkan bahayanya cawe-cawe Jokowi. Waktu itu Jokowi mengatakan ini bukan cawe-cawe. Saya tidak akan cawe-cawe, tapi kemudian Jokowi mengakui bahwa itu adalah cawe-cawe. Nah, jadi sebenarnya ini cawe-cawe Jokowi yang kemudian membuat kita jadi misterius. Ini khusus untuk Erlangga diperiksa ini buat saya misterius. Misterius kenapa? Karena ini bisa aja perseteruan ini ya antara ABA dengan ABG, Pak. ABA itu asal bukan Anies, ABG asal bukan Ganjar. Ya, ini nggak tahu kita siapa lagi yang main. Karena pertemuan terakhir Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu menyimpan misteri. Sampai sekarang misteri karena nggak ada yang mengungkapkan apa yang dimaksud dengan pertanyaan Jokowi tentang siapa wakil presiden Pak Anies Baswedan. Karena kalau itu misalkan Erlangga yang bakal menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan dengan simboliknya tokoh-tokoh Golkar hadir di GBK-nya acara Nasdem itu, ya, maka ini yang marah pasti kelompok asal bukan Anies yang kemungkinan kelompoknya PDIP. Karena Jaksa Agung ini kan milik PDIP sekarang. Ya, ini bahayanya kalau sekarang kan saya lihat Ganjar itu kan banyak extra effort di Jawa Barat. Ya, kemarin lari di Cibinong, Bogor, kemudian jalan ke Bandung, ke mana-mana. Pokoknya dia mau obok-obok Jawa Barat. Karena apa? Karena survei terakhir Ganjar itu cuma dapat sekitar 16% di Jawa Barat. Ya. Kemudian Prabowo 30-an persen, Anies 30-an persen. Jadi memang ini daerah non PDIP Jawa Barat ini. Mereka ini punya tendensi untuk sebenarnya mengambil RK. Ya, RK ini Ridwan Kamil untuk masuk memperkuat Ganjar Pranowo, baik itu sebagai cawapres atau mungkin yang lainnya. Nah, ini buat mereka ancaman kalau Erlangga ini melakukan atau memutuskan koalisi dengan Anies Baswedan. Ya, tadi udah dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa memang Erlangga ini tidak masuk dalam radarnya Ganjar, ya. Kemudian di Prabowo ini kemungkinan besar itu larinya ke Erick Thohir atau ke Gibran, ya. Gibran anaknya Jokowi itu spekulasi paling besar. Nah, sebagai ketua partai dengan sejarah yang panjang dan besar, ya, selalu 2 digit, dari dulu 2 digit, nggak mungkin dong namanya Erlangga itu, ya, datang dengan tidak terhormat masuk ke koalisi yang sudah ada. Ya, di Prabowo kelihatan ditolak, di Ganjar ditolak, kemungkinan besar di Anies. Nah, inilah langkah cawe-cawe Jokowi atau PDIP, ya, secara logik ya, untuk mematahkan Ganjar ini. Ya, tentu saja misalkan Luhut dan Bahlil yang sudah lama mengincar Golkar dengan Munaslup, ya, berpikir bahwa ini saat yang tepat. Kalau dia tidak bagian dari konspirasi istana tadi, artinya dia menunggangi gerakan dari PDIP. Tapi sebaliknya juga PDIP bisa juga menunggangi, ya, gerakan dari istana. Ini antara dua. Saya sendiri sebagai ya selain saya tadi pendukung Anies, saya ini memang pengamat juga. Saya seperti teman-teman ini saya agak rajin ngamatin. Ini fenomenanya saya bilang ini bisa juga memang Jokowi untuk sekali ini, tapi bisa juga kelompok merah, maksudnya kelompok PDIP. Tapi seandainya pun itu kelompok PDIP, itu dimulai semuanya. Ini adalah dari kata Jokowi bahwa dia memang cawe-cawe. Terima kasih, Pak Karni. Terima kasih. Sekarang saya mau bergabung dengan Arya Bima.
politisi PDI Perjuangan. Mungkin perlu ditanggapi apa yang dikatakan oleh Saganda Nainggolan. Tapi kita memang temanya malam ini giliran Golkar di obo-obo, Airlangga di ujung tanduk. Silakan, Mas Arya. Terima kasih, Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mendengarkan Mas Aganda ngomong tadi, saya nggak ngerti itu kok. Cara ngitungnya itu hitungan apa? Apakah itu data? Apakah itu analisis? Campur aduk lah ya. Yang sulit diikuti dengan menganalisis berbagai isu-isu politik yang saat ini terus bermunculan dengan kecepatan yang saya lihat juga cukup menggetarkan. Berbagai produk isu saat ini memang bertamburan. Apalagi di dunia media sosial yang terus terang saja banyak isu maupun pendapat yang banyak bertabrakan dengan rambu-rambu teori politik maupun kebiasaan-kebiasaan politik kita. Termasuk apa yang disampaikan Bu Syaganda. Ya. Saya lihat datanya nggak realistis, analisanya dangkal, sehingga saya melihat dia menggunakan berbagai teori konspiratif yang menurut saya sebagai pengamat sangat kurang cermat. Harus lebih bagaimana mendalami abstraksi imajinasi di masing-masing tokoh politik maupun partai politik. Jadi kayak mengigau tadi kalau saya lihat, terutama yang dikaitkan dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini partai dengan tradisi membangun peradaban yang demokratis dengan jiwa yang Pancasilais, dan kita pernah mengalami berbagai tekanan sejak zaman Orde Baru, dan bagaimana seorang tokoh seperti Ibu Mega memberikan kontribusi terhadap satu peradaban demokrasi sejak tahun 98. Bagaimana Soeharto dicaci maki, Golkar dibubarkan. Bu Mega bicara soal jangan menghujat seorang pemimpin seperti Soeharto, yang saat itu orang baru nikmat-nikmatnya menghujat Soeharto. Tapi apapun dia adalah seorang presiden, dan pada saat sakit pun dikerahkan seluruh kekuatan tim medisnya untuk memberikan pengobatan secara khusus pada Presiden Soeharto. Dia tidak dendam dengan perlakuan Pak Soeharto seperti Soekarno. Begitu juga bisa dilihat dengan tokoh-tokoh Golkar. Ebeora anti Golkar. Hampir semua partai politik termasuk Pak Amin Rais, termasuk Gus Dur, ya, setuju untuk membubarkan Golkar. Ibu Mega bicara soal bagaimana pentingnya negara nasional ini dengan pilar-pilar partai kekuatan nasional lewat partai politik, berdemokrasi dengan partai politik. Satu-satunya partai yang tidak setuju Golkar dibubarkan itu adalah seorang figur tokoh Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu juga dengan Pak Prabowo, yang orang antipati, mereka minta untuk Pak Prabowo pulang. Itu ada sejarah, bukan sekedar imajinasi. Begitu juga bagaimana Ibu Mega mempelopori pemilihan presiden secara langsung. Yang waktu itu dengan risiko beliau sendiri kalah. Lihat, apa ada Bu Mega menggunakan instrumen KPU? Apa ada Bu Mega menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan? Saya melihat teori konspiratif yang ditujukan pada PDI Perjuangan, apa yang disampaikan tadi, itu sangat jauh sama sekali dari kehendak subjektif seorang figur Megawati dengan mentradisikan politik berdemokrasi dengan instrumen partai politik dan KPU sebagai penyelenggara. Ya. Nah, tentang teori konspiratif yang saat itu dianalisa oleh para pengamat dengan berbagai kalkulasi yang saya lihat sudah di luar koridor konstitusi, kalau digodak-gadukkan ya, atau disambung-sambungkan, ya
nyambung-nyambung saja semua peristiwa politik itu dalam suatu abstraksi dan imajinasi di masing-masing tokoh dan partai politik. Tapi saya percaya bahwa ini adalah suatu proses yang menarik untuk dicermati, untuk diamati, ya kan? Dan siapapun yang akan merekayasa berbagai hal dengan cara-cara yang tidak beretika, apalagi soal aturan, pasti juga akan terlihat di dalam era yang begitu transparan saat ini. Ini yang saya tetap yakin bahwa silakan saja ya berpikir yang konspiratif seperti tadi disampaikan oleh Bung Nainggolan, tapi saya yakin bahwa pemilu ini akan tetap berjalan. Kalau toh ada persoalan Pak Erlangga dengan persoalan internal partainya, itu sudah 1-2 tahun yang lalu selalu bermunculan. Bahwa kemudian ada persoalan-persoalan hukum yang saat ini menimpa, termasuk kader PDI Perjuangan ya, yang dulu juga pernah kena kasus masalah hukum. Ya, inilah persoalan-persoalan yang terus bermunculan, apalagi di tahun-tahun politik semacam ini. Dan saya tahu betul Pak Erlangga ya, saya pernah menjadi wakil ketua Komisi 6, Pak Erlangga ketua Komisi 6. Saya panggilnya pun kadang sampai sekarang Pak Ketua. Kalau nggak salah 4 minggu yang lalu saya juga ketemu untuk bicara hal-hal yang menyangkut bagaimana prospek, yang menyangkut hal-hal yang penting buat bangsa ini di depan. Waktu itu saya dengan Pak Sinanto ya, untuk saling berdialog, dan ini penting pertemuan-pertemuan antar tokoh politik sekarang ini untuk saling ketemu dan bermufakat untuk mencari hal-hal yang bisa solutif buat bangsa ini ke depan. Nah, pikiran-pikiran yang konspiratif negatif itu memang tidak bisa begitu saja dihilangkan, tapi sebagai suatu dinamika, sebagai sesuatu yang juga menjadi kontrol di antara tokoh partai dan ketua-ketua partai, itu juga penting juga menjadi satu wacana diskursus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bung Karni, bahwa tidak ada yang namanya konspiratif antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo yang sangat di bawah standar moralitas dan standar berkemanusiaan dan di standar moralitas ideologi dari PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Ya, kita betul-betul ingin bahwa dinamika politik saat ini terjadi berbagai cross-cutting pendapat dan pemikiran untuk lebih mendewasakan kita berdemokrasi, tetapi penggunaan instrumen aparat, entah itu hukum, polisi, TNI, ya, apalagi hanya sekedar untuk target yang sangat pragmatis di dalam menjerat seseorang demi konspiratif kekuasaan, saya kira itu tidak terjadi oleh Pak Jokowi maupun oleh Ibu Megawati, apalagi dengan konspirasi yang demikian jahat dan kejam. Dan itu sangat tidak mendidik dalam tradisi demokrasi kita depan, banyak melanggar etika yang hanya sekedar orientasi pada proses menang kalah di dalam satu kontestasi yang menimbulkan suatu konstruksi-konstruksi yang tidak membangun spirit Indonesia yang lebih maju, terutama di dalam proses kita berdemokrasi. Saya kira itu Bang Karni tanggapan saya. Ya, Pak Arya Bima, saya percaya bahwa Ibu Mega bukanlah tipe orang yang balas dendam dan kemudian tetap berpegang pada konstitusi. Maka Presiden 3 periode pun beliau yang nolak. Tapi bagaimana tadi dalam pembicaraan di sini bahwa Golkar itu diobo-obo ya bukan oleh PDIP, tapi dari pembicara-pembicara penjurusnya lebih ke istana. Apa tanggapan Pak Arya Bima? Itu sudah banyak dibicarakan, banyak ditanggapi di dalam
media mainstream maupun medsos ya, saya mendengar langsung para pendapat kalangan kawan intelektual yang mulai mengkritisi bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk meloloskan kandidatnya sehingga nanti akan terjadi pertarungan sesama jagonya Pak Jokowi, kemudian juga keinginan Pak Jokowi dengan Pak Luhut untuk men-take over Pak Erlangga supaya mudah diatur, itu kan sudah banyak dibicarakan di media, dan bagaimana kritik-kritik dari kalangan intelektual soal hal-hal yang menyangkut intervensi cawe-cawe istana Pak Jokowi terhadap manuver dari Pak Jokowi. Kritik itu sangat tajam, pedas dan tajam, dan tentunya kritik-kritik itu tidak mungkin tidak sampai ke istana maupun ke Pak Jokowi ya. Dan saya yakin Pak Jokowi bukan orang yang tidak dewasa dan matang dalam berdemokrasi ya. Banyak yang merasa dekat dengan lingkaran istana dan mengatasnamakan istana untuk lebih memberikan harapan-harapan mungkin kepada istana atau Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi adalah orang yang juga kader PDI Perjuangan yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan dengan tradisi cara berpikir, etika dan moralitas berpolitik dalam iklim yang demokratis. Saya percaya seorang Pak Jokowi yang saat ini juga sebagai presiden tidak akan sepragmatis itu menggunakan berbagai instrumen kekuasaan yang sekadar hanya untuk menggunakan kekuasaan untuk sekedar meloloskan keinginan jagonya atau orang yang didukung di dalam kontestasi politik untuk 2024. Jagonya siapa tuh jagonya Pak Jokowi itu? Pak Jokowi Prabowo atau Ganjar? Mempunyai keinginan bahwa ini harus sustain, bahwa pembangunan harus jalan terus. Itu adalah sesuatu hal yang biasa, yang mana dia juga kader partai dan itu selalu dibicarakan dengan partai. Mengenai pada posisi saat kalau ini, pernyataan dari Menkominfo ya bahwa kita akan menang dengan segala cara, kalau enggak kita akan dipenjara semua, itu apa tidak bagian daripada konspirasi? Tanya aja karena Kominfo-nya. Loh, itu orang kepercayaannya presiden loh, dibandingkan dengan Anda yang nggak jelas di presiden, itu lebih kuatnya si Ari, Pak Budi Ari itu adalah ya Menkominfo dan mengatakan bahwa kalau kita tidak menang, kita dipenjara semua, maka kita harus menang dengan segala cara. Itu Anda bagaimana ininya, pendapatnya? Kenapa harus mendapat itu? Fakta itu menjadi fakta enggak? Sekarang bertaburan fakta itu ada di media semua. Itu lu tanggapi. Ada di media mainstream. Masa nggak baca? Bagaimana Anda bilang saya doktor ilmu politik bodoh, tapi Anda yang tidak, saya nggak tahu Anda doktor nggak? Saya doktor dari FISIP UI. Saya nggak sekolah. Saya nggak sekolah. Makanya Anda belajar sama saya yang doktor dari FISIP UI. Saya nggak sekolah. Supaya Anda bisa menganalisa. Kalau Anda Universitas Indonesia aja tempat saya doktor, Anda nggak percaya kemampuan analisa saya sebenarnya malas nanggapin Anda. Ya, tapi kan ya, karena saya tadi bingung, Anda bilang calonnya Prabowo Jokowi, saya lagi bingung nih. Sebenarnya Jokowi itu sayangnya sama Prabowo atau Ganjar? Saya mau nanya nih, sayang sama siapa sih Jokowi? Enggak. Saya tanya, Anda dokter, saya percaya kalau memang Anda dokter. Jokowi itu sayang sama Ganjar atau sama Prabowo? Coba nih kira-kira nih. Karena setahu saya nih, ini agak bingung kemarin Prabowo yang nyupirin mobil Jokowi, Prabowo kemarin tuh. Nah kalau seorang dokter, supir menyupir, saja kamu analisa itu terus dokter dari mana? Loh, itu ada teorinya. Itu teori. Tadi makanya Anda harus dengar dia nih, dokter dari UNAS ini. Dia bilang ada dramaturgi, itu ada simbolisme namanya. Dalam teori sosiologi, itu ada namanya mana-mana simbol. Kok Anda nggak percaya ilmu sih? Katanya Komisi 6 dulu DPR. Itu tanda mana? Ada semiotika, hermeneutika. Iya makanya saya nggak sekolah.
Tapi saya tahu ada semida dan remutika. Ya makanya kenapa Anda meragukan pandangan saya tentang supir mobil Prabowo kan nyupirin Jokowi kemarin sama Erick Thohir. Makanya saya mau itu kan tanya nih. berikutnya. Gini Kalau Pak ada Arya, seorang gini Pak intelektual, Arya. Ntar dulu. Ntar dulu Anda harus bicara dulu. kita nggak saling Anda bicara kenal. dulu. Ya, Saya kasih tahu Pak Arya ya, ketika Megawati Soekarno Putri yang Anda bangga-banggakan dulu, dia melakukan berkali-kali mendukung Soeharto. Ingat di anggota DPR, ya zaman itu adalah aklamasi dukung Soeharto. Megawati, saya dipenjara oleh Orde Baru karena saya anti Orde Baru. Ya supaya Anda tuh tahu, saya bukan orang baru dalam dunia politik ini. Ya, saya udah dipenjara oleh Soeharto, ya. Kamu tanya Pramono Anung itu. Ya, jangan bilang saya ini nggak ngerti sejarah, saya ngerti sejarah. Tadi memang gini, Pak. Jadi ini cuma saya ngasih pandangan bahwa ada cawe-cawe Jokowi. Ya, kemudian saya bingung apakah ini purely istana karena dua pembicara sebelum saya, ya, Profesor Wiwi, ya, dan kemudian Dr. Slamet Ginting mengatakan itu istana. Nah, saya ini bingung. Saya bilang antara istana dengan PDIP karena Jaksa Agung itu adalah orang PDIP. Kok Anda kemudian mendelegitimasi saya? Ya saya bingung aja. Orang cawe-cawe udah pasti cawe-cawe dong. Masa nggak cawe-cawe orang ini perebutan kekuasaan kok? Begitu. Udah ngomong Ya. belum? Saya ngomong ganti. Udah belum? Kenapa? Udah. Udah belum? Sudah. Udah, silakan. Gini, satu lagi data. Intelektual itu antar data dianalisis, ya kan? Kalau seorang intelektual itu analisis yang akademis. Kalau saya lebih pada politis, ini orang politisi. Nah, Megawati mendukung Soeharto ada di penjara. 97 itu Megawati nggak ikut pemilu. Ya, itu datanya sudah tidak benar, Anda pun menganalisa salah. Anda di penjara itu Megawati sudah tidak ikut pemilu. Contohnya Bukan satu hal. 97. Dulu. Saya bicara dulu, kamu diam. Megawati anggota DPR nggak dulu zaman Soeharto? Kamu diam dulu. Tahun berapa? 9 berapa? Megawati itu adalah 9 dulu berapa? anggota Saya tanya DPR. 9 berapa? Hah? 9 Ada berapa? berapa periode dia 2 kali Megawati itu Iya, anggota 9 berapa? DPR. Anda di penjara tahun berapa? Udah, Saya? aja. Saya 89. Bukan 90-an, 89. 87 saya udah di penjara. 87 di penjara, 89 di Megawati penjara saya. mempenjarakan kamu. Hah? Kenapa? Jadi Megawati Bukan, saya kamu. bilang Megawati waktu itu adalah anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia, belum perjuangan. Ya, betul nggak sejarahnya? Nah, terus apa hubungannya Megawati Megawati itu waktu itu memenjarakan pendukung. kamu? Bukan penjara. Saya dengar dong, Megawati waktu itu adalah pendukung Soeharto. Anda kan bangga-banggain Megawati. Megawati itu dulu pendukung Soeharto karena dia Orde Baru. Orde Baru itu ada 3 partai. Ya, Golkar, ya Jadi P3 pendukung sama baru. PDIP itu adalah Orde Baru. PDI dulu. Nah, Megawati anggota DPR dari PDI, dia pendukung Soeharto. Yang anti Soeharto dulu saya. baik Pak Udah, Sarada. terima kasih Terus Pak. apa? Ya. Udah cukup saya begitu aja. Kan diperpanjang tuh. Ya terus apa ini pertanyaannya, saya jadi nggak ngerti itu. Saya harus ngomong apa? Saya harus ngomong apa Bang Karni? Enggak, saya berharap Pak Arya Bima tetap standby. Karena dari tadi kita cari dari PDIP, narasumber nggak ada yang bisa. Untuk Pak Arya Bima ada. Jadi bisa diimbangin yang lain. Sekarang Yanes Yosua, relawan Jokowi. Sebelum saya mulai, izinkan saya Pak Karni, saya orang Maluku, dan saya mau anggap Pak Karni adalah kapitan. Kapitan itu gelar tertinggi di Maluku. Saya sebenarnya 2013 sudah mengenal Pak Karni. Terima kasih. Tetapi saya, apalagi anak Pak Karni. Tapi saya tidak pernah datang minta untuk Pak Karni, saya mau ikut acara Pak Karni. Kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di sini. Sebagai relawan Jokowi. Sebelum saya mulai, saya mau katakan satu hal. Ini ada gium tua. Lex mula, lex nulla.
A bad law is no law. Hukum yang buruk itu tidak ada hukum. Saya mau menuju kepada the Rechtsstaat yang dibanggakan di Republik ini. Tapi ternyata politik masih merupakan panglima. Apakah dia Makstat? Saya tidak tahu. Saya 2013 berusaha sebagai rakyat jelata, orang kecil, membentuk relawan yang pertama. Memaksakan di bawah tanda petik, Jokowi harus jadi capres. Setengah mati, boleh cek Bima Arya itu. Pak Bima itu. Arya Bima itu. Bagaimana kita bujuk Ibu Megawati? Tidak gampang. Akhirnya saya bikin kongres relawan Jokowi sedunia di Bandung 15 Juni 2013. Saya yang putuskan. Tetapi YouTube-nya sudah tahu di mana, saya tidak tahu. Mencapreskan Jokowi melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa minta izin. Harusnya Pak Bima ini marah-marah saya. Jadi itulah kebangkitan kita menganggap bahwa rakyat Indonesia mulai berdaulat. Makanya saya sebut, the Jokowi volunteers never die. Saya sampai 2024 tegak lurus kepada Jokowi. Sehingga masalah-masalah yang saya tahu hari ini, saya akan jawab secara normatif saja. Saya juga tidak terlalu ahli dalam hal seperti yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak atau ibu ilmuwan tadi. Hanya saya mau tambahkan lagi beberapa adagium. Kalau kita ke Amerika Latin, di sana dengan tegas dikatakan begini, mohon maaf. There is never underdeveloped country. There is only undermanaged country. Tidak ada negara yang terkebelakang. Yang ada adalah salah urus. Jokowi itu menurut kita mungkin salah. Dia sudah urus dengan benar. Ini negara. Dia siapkan infrastruktur dasar untuk menuju developed country. Negara maju. Kita harus berada dalam the high level competitiveness. Atau international competition. Saya 2017 sengaja keliling Eropa Barat, dibiayain orang Belanda. Karena saya orang Jokowi, disayang oleh orang Indonesia yang ada di Belanda, mereka membiayai saya. Dan saya melihat negara-negara maju, kita Indonesia ini sebenarnya sudah siap. Bahkan kita lebih kaya. Karena natural resources-nya begitu besar. Tapi barangkali, salah urus yang tadi. Saya tidak tahu. Makanya ke depan, saya berpikir bahwa dengan mengakhiri tahun 2024, kalau ada yang bilang Jokowi cawe-cawe, saya cuma ketawa. Mengapa? 13 tahun dari 2024, jika itu critical path method, kita melewati, kita akan jadi negara maju. Itu visi besar. Dan beliau pasti berkeinginan siapa yang meneruskan kepemimpinannya itu kalau boleh apa yang disebut sustainability development itu jalan. Sehingga kalau mau dibilang cawe-cawe atau apa, saya tidak masuk di sana. Tapi yang saya tahu bahwa Jokowi berkeinginan penerusnya adalah menjaga semua apa yang dia sudah siapkan itu supaya bisa berlangsung dengan baik. Sehingga kita bangsa besar seperti Indonesia ini bisa bertengger dalam the high level competitiveness. Kita dianggap oleh negara luar sebagai negara maju. Demikian Pak Kamil. Pemirsa, banyak yang diucapkan. Tapi dalam politik yang penting justru yang tidak diucapkan. J.J. Parker, novelis Prancis. Kita lihat saja.
Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kita masuk segmen terakhir. Karena giliran dari politisi Partai Nasdem. Mas Bestari Barus. Apa itu, Bang? Ya sering sekali Nasdem disebut-sebut dari tadi. Apa tanggapannya? Iya. Terima kasih Bang Karni. Suasana agak panas tadi antara Bang Saganda dengan Aryo Bimo. Tapi sobat saya karena ada dikaitkan dengan apel GBK gitu ya. Saya kira kita perlu jelaskan, sampaikan bahwa apel GBK itu tujuannya adalah mengkonsolidasikan kader tuh, dari seluruh Indonesia. Dan hari itu ada fenomena bahwa pertama kali terjadi bagi kami gitu. Begitu mudahnya kemudian mengkonsolidasikan kader, dan mungkin lebih dari 100.000 orang itu yang mendadak Nasdem pada hari itu. Yang 100.000 mendadak Nasdem hari itu dengan kehadiran Pak Anies dan Bang Surya di GBK. Luar biasa. Dan tentu ini menjadi benchmark baru gitu ya. Dalam satu peristiwa politik seperti itu, dihadiri oleh banyak peserta yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Tidak ada maksud kemudian itu untuk show of force. Tidak. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ukuran, maka itu menjadi sebuah tantangan baru bagi partai politik yang kemudian nanti sedianya itu akan disusul oleh partai politik pengusung Anies Baswedan, Demokrat ataupun PKS ya. Ya mudah-mudahan besarnya bisa melebihi itu kita harapkan sebagai bukti bahwa keberadaan Pak Anies yang dicalonkan ini memang betul-betul mendapatkan dukungan yang masif dari masyarakat Indonesia. Karena yang datang itu Bang, dari seluruh Indonesia itu Bang, dan kebanyakan itu dengan biaya pribadi lah. Ada yang naik pesawat, ada yang naik bis dan segala macam. Memang itu acara sebetulnya terbatas Bang Karni. Namun saya juga mengetahui bahwa ada undangan yang disampaikan khususnya itu kepada partai pengusung koalisi gitu ya, PKS terbatas hanya dihadiri oleh beberapa orang, 5 ya. Dan kemudian Demokrat juga 5, ketua umumnya hadir dua-duanya bersama-sama di situ. Dan memang terlihat pertemuan itu menjadi sangat istimewa, menjadi lebih istimewa gitu dengan kehadiran sahabat gitu ya. Golkar ini sahabat ini Bang ke Partai Nasdem itu, mengingat bahwa ada sejarah di situ. Bahkan saya sendiri pun adalah mantan kader Golkar. Atau boleh disebut saya sedang ditugaskan di Nasdem gitu kan ya Bang. Ya. Nah, Tunggu dulu. Itu Golkar itu hadir minta diundang atau inisiatif dari Nasdem? saya kira kehadiran itu tentu ada diundang ya. Tapi bagaimana proses administrasi undang mengundangnya, kebetulan itu nggak bagian saya Bang. Tapi apa tujuannya Nasdem mengundang Golkar? Sahabat Bang. Sahabat. Jadi perlulah mengundang sahabat yang berkesempatan waktu. PDIP bukan sahabat. Sahabat juga itu. Ya tapi Karena nggak diundang. begini Bang, bahwa siapa yang diundang atau yang tidak diundang itu ada yang mengatur. Begitu.
Nanti ada juga karena Bang Karni ngomong begini, sempat juga ada orang berbicara kenapa di acara sebelumnya itu kok Partai Nasdem nggak diundang gitu. Ini bukan juga berbalas Bang, bukan. Ada kan sebelum itu ada acara partai politik gitu ya di GBK, tapi Nasdem juga kan nggak diundang. Tapi ini bukan maksudnya berbalas, tapi kita mungkin dengan apa namanya saling menghargai, saling menghormati keberadaan masing-masing pada hari ini seperti itu. Itu. Maka alhamdulillah itu saya melihat juga betapa kawan-kawan dari Golkar ini senyumnya sumringah di acara itu. Ada 3 yang hadir, ya mungkin mewakili, saya yakin itu mewakili Partai Golkar karena mungkin juga kan. Ya kita berharap tentu apa yang berlangsung di GBK itu dapat disampaikan kepada pimpinan Partai Golkar bahwa ternyata pertemuan itu adalah pertemuan baik-baik saja gitu. Dan pertemuan yang diwarnai dengan banyak doa Bang. Doa itu banyak betul Bang. Panjang doa. Pidato politiknya sedikit. Tapi doanya panjang itu. Mengucapkan Allah, kata Allah itu, Pak Anies itu 34 kali Bang. Luar biasa itu. Mungkin itu kita harapkan Golkar juga melihat itu gitu. Kira-kira itu Bang. Iya kan? Sebenarnya sedalam apa hubungan Nasdem dengan Golkar itu? Ini saudara kembar Bang. Kembar ya. Luar biasa ini. Ya nggak tahu nanti ya. Ada senior saya di sebelah sana nanti akan menyampaikan sebetulnya seperti apa rasa Golkar terhadap Nasdem juga perlu kita dengarkan. Agar masyarakat menjadi lebih paham bahwa antara Nasdem dengan Golkar ini tidak ada masalah apa-apa. Nggak ada. Boleh pada saat ini berbeda tapi tetap satu tujuannya Bang. Untuk kebaikan bangsa. Itu saya yakin sekali Bang. Tapi yang masyarakat saksikan 2014, 2019 itu Nasdem itu mau dengan PDIP. Kok PDIP nggak diundang? Ya kan kembali lagi tadi Bang, kalau urusan undangan kan bukan urusan saya. Saya itu tugas saya pada waktu itu adalah ngemong para habaib, ulama dan tokoh-tokoh gitu loh Bang. Jadi yang saya lihat di situ ada 3 orang Bang, ya mungkin Abang juga sudah tahu namanya. Dan mereka sangat menikmati acara itu Bang dan bergembira gitu loh. Bersama-sama dengan begitu meriahnya parade dan mereka juga ikut berdoa Bang. Doa yang sangat panjang dan menyebutkan nama Allah sampai 34 kali itu mereka ikut berdoa Bang. Mudah-mudahan diaminkan gitu loh Bang oleh malaikat gitu. Sehingga apa yang menjadi tujuan ini tercapai. Kira-kira itu aja itu. Baik. Sekarang Golkar, Nurdin Halid. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bang Karni, Belanda jauh sekali. Topik kita malam ini, kalau menurut saya substansinya ada 2. Wacana munaslup, kemudian Pak Erlangga mengalami proses hukum. Mungkin itu yang substansi. Begini Bang Karni, setiap menjelang pemilu, gonjang-ganjing politik, tarik-menarik, bujuk-membujuk, lobby-melobi, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena demokrasi kita sudah tidak berlandaskan kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila harusnya berdasarkan realitas kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Kalau kita berdasar kepada demokrasi Pancasila, maka yang harus dibina, ditumbuhkan dan dikembangkan tidak lain adalah kehidupan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita saat ini sudah demokrasi liberal. Itu faktor utama. Tadi Pak Slamet mengatakan bahwa ada oposisi. Dalam sistem demokrasi kita tidak mengenal oposisi. Tetapi kita menganut demokrasi, kita menganut adalah sistem kita presidensial tapi rasa parlementer. Ini juga salah satu faktor. Nah oleh karena itu Partai Golkar ya, pasca reformasi
menjelang pemilu 99 itu dihajar kiri kanan. Dan hampir semua tokoh politik ketika itu sudah memprediksi Golkar sudah akan hilang di bumi pertiwi. Tapi karena Golkar setelah reformasi mengembangkan demokrasi Pancasila dalam setiap proses pergerakannya, sikap politiknya, maka Golkar tetap eksis 99, kita tetap keluar sebagai pemenang nomor 2. Menjelang pemilu 2004, terjadi lagi hal yang luar biasa dahsyatnya, yaitu Akbar Tanjung ketua umum Golkar ditahan oleh kejaksaan 20 hari. Tapi hasil pemilu 2004 justru kita keluar sebagai pemenang nomor 1. Satu-satunya pemilu yang tidak Golkar mendapatkan tekanan eksternal maupun ada dari dalam itu ketika 2009 Pak JK sebagai ketua umum karena dia wakil presiden. Itu tidak ada gangguan yang berarti. Tapi justru suara Golkar turun dari 20 sekian persen menjadi 14%. Nah, puncaknya adalah ketika dualisme Partai Golkar yang diciptakan oleh Bang Kari udah tahu itu, tidak usah sebut. Tapi alhamdulillah karena Golkar adalah partai yang TBK, tidak semua partai Indonesia ini TBK. Tapi Golkar salah satu partai yang TBK. Tidak ada pemilik perorangan. Seluruh kader menjadi pemilik daripada Partai Golkar. Sehingga kita bisa menyelesaikan secara aman, damai, tentram, dan solusi yang sangat terbaik. Melahirkanlah Novanto sebagai ketua umum. Setelah itu kemudian hanya setahun. Prahara Partai Golkar mendapatkan lagi. Di mana persoalan hukum terjadi. Munaslup lagi. Kita bisa menyelesaikan. Sehingga kalau sekarang ini ada yang berpendapat bahwa Golkar sudah diobo-obo. Saya ingin menegaskan bahwa saat ini Golkar dalam keadaan damai, tenang, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena dalam sistem Partai Golkar itu betul-betul taat konstitusi. Tidak mudah orang untuk mengubah Partai Golkar. Bisa saja orang luar itu sekarang mau ada Bang Luhut, ada dan sebagainya, ada istana, sama sekali itu tidak ada. Karena di dalam itu hanya ada 2 institusi yang bisa memungkinkan digelar yang namanya Munaslup. Yang pertama adalah DPP itu sendiri. Dan ini pun harus atas dasar daripada ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran ADRT. Yang kedua, 2/3 DPD 1. Hanya 2 institusi ini. Kalau hanya ada oknum, apalagi Dewan Pakar, itu tidak punya kewenangan. Dan sekarang Pak Erlangga mengalami proses hukum. Itu adalah dalam rangka penegakan hukum. Pak Presiden sudah mengatakan bahwa siapapun menteri yang dipanggil adalah harus taat hukum. Menurut saya Pak Jokowi itu juga menegakkan hukum. Dan saya yakin sekali dan insya Allah Pak Jokowi tidak akan ikut cawe-cawe soal internal Partai Golkar. Itu saya optimis itu. Karena apabila itu terjadi, ini akan menciptakan kekisruhan. Sementara kemarin kita dengar pidato Pak Jokowi di Solo, itu sangat menyejukkan. Jangan ada gejolak, jangan ada kekisruhan, jangan ada kegaduhan. Dan Bang Luhut sendiri, itu adalah saya kenal baik beliau, ya, juga tidak menghendaki itu. Dan sekarang, tidak satu pun pemilik suara itu merespon daripada adanya oknum yang hendak melakukan munaslup. Tidak satu pun. Bagaimana mungkin mau terjadi munaslup? Nah, mengenai proses hukum, tentu kita harapkan Pak Erlangga aman-aman saja. Kenapa? Karena sebagai Menko Perekonomian, kita tahu persis bagaimana upaya beliau atas komando Pak Jokowi mampu mengendalikan, menstabilkan ekonomi kita di tengah-tengah pandemi. Sekalipun pertumbuhannya tidak baik, tapi bertumbuh ekonomi kita, tidak semua negara bisa seperti itu. Dan itu adalah kemampuan, kelayakan daripada Pak Erlangga menerjemahkan, mengimplementasikan daripada apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kalau ada kriminalisasi dan politisasi, pasti kader Golkar Indonesia akan bangkit untuk melawan. Jadi tidak usah dikhawatirkan itu Bang Karni. Insya Allah kader Golkar akan pasti bangkit sama dulu ketika Bang Akbar Tanjung. Di Sumut dan saya ikut memimpin bersama Pak Yoris, ikut memimpin waktu itu. Di seluruh Indonesia, kejaksaan, pengadilan, semua kita demo di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Ini akan terjadi apabila ada oknum yang mau mengobok Golkar seperti itu. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi.
Karena pemerintah, Presiden Jokowi mengharapkan pemilu damai, pilpres damai, tenang, bangsa kita kalau ada perbedaan, selesai pemilu, berdamai kembali. Oleh karena itu Bang Karni, insya Allah sistem ke depan harus kita perbaiki. Karena saat ini terus terang saja kita sudah sangat liberal. Termasuk ekonomi kita. Sudah kapitalis. Tidak, bukan lagi ekonomi gotong royong. Ini ada kawan saya, Arya Bima ini, PDIP kan gotong royongan. Sekarang di Komisi 6 beliau ini, sekarang kita sudah liberal. Kita sudah kapitalis. Bukan lagi ekonomi gotong royong, bukan lagi ekonomi Pancasila. Nah oleh karena itu ke depan ini, pasti nanti negeri ini harus kembali kepada jati dirinya, sesuai dengan katakan Bung Karno, yaitu jati diri bangsa Indonesia adalah kegotong royongan. Karena inti daripada demokrasi Pancasila adalah demokrasi gotong royong. Begitu Bang Karni. Jadi Golkar itu akan solid, tetap akan solid. Kira-kira begitu kesimpulan. Tapi pertanyaan saya, solid tapi berpaling kepada Nasdem atau Anies itu apa benar? Di dalam era multipartai, gitu, politik itu tidak berjalan di lorong gelap. Tapi politik itu berjalan di lorong yang terang. Nah oleh karena itu, di era multipartai, lobby-lobby itu sangat menentukan. Nah, lobby ini macam-macam. Ada silaturahmi dalam bentuk silaturahmi politik, memang juga ada yang tidak terbuka. Gitu. Tetapi untuk mencapai sesuatu, karena politik itu tujuannya kekuasaan Bang Karni. Dan kekuasaan ini mesti direbut. Partai Golkar adalah partai pemenang kedua. Dan Pak Erlangga adalah calon presiden ditetapkan melalui konstitusi, yaitu rapat pimpinan nasional. Nah oleh karena itu, Munas juga menetapkan Pak Erlangga untuk menentukan daripada calon presiden maupun calon wakil. Tidak harus dirinya, tapi Rapimnas memutuskan Pak Erlangga. Nah oleh karena itu, Pak Erlangga memiliki tugas pokok untuk melakukan lobby politik, termasuk kepada Nasdem, PDIP, semua partai dilobi oleh Pak Erlangga maupun dengan timnya. Hubungan dengan Nasdem memang seperti dikatakan sahabat saya, itu memang ada hubungan masa lalu, ya, dan itu hubungan persahabatan. Karena Bang Surya itu waktu zaman saya ketua AMPI Sulsel, beliau adalah wakil ketua umum AMPI. Saya pengurus Golkar Sulsel, baru pengurus Golkar Pusat itu. Jadi hubungan emosional antara pribadi Pak Bang Surya dengan Pak Erlangga itu adalah sangat dekat. Karena hubungan emosional daripada hubungan kesejarahan. Kelahiran Nasdem karena Bang Surya waktu itu gagal menjadi capres, kalah di konvensi, tidak Nasdem. Nah, sehingga kalau sekarang ini ada hubungan, ada lobby, ada apa, itu jangan langsung justifikasi bahwa ini ada pembelotan oleh Pak Erlangga terhadap koalisinya. Itu tidak seperti itu. Kehadiran Partai Golkar di Nasdem itu menghargai undangan daripada seorang sahabat. Dan itu adalah bagian daripada mencerahkan demokrasi rakyat. Ketika para elit politik, para pemimpin itu damai-damai saja, maka itu memberi contoh yang bagus kepada rakyat. Bagian daripada mencerahkan demokrasi rakyat. Jadi tidak bisa kita justifikasi Bang Karni bahwa kehadiran 3 kader Golkar, kemudian itu Pak Saganda, bahwa itu dijustifikasi sudah mulai ada Pak Erlangga meninggalkan daripada koalisi. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Karena itu bagian daripada silaturahmi politik dan lebih penting adalah menghargai undangan daripada Bang Surya Paloh. Demikian Bang Karni. Saya kira yang disampaikan senior ini betul sekali. Cuman saya ingin menambahkan supaya jangan menjadi isyarat gitu ya. Bahwa sampai hari ini pun Nasdem itu belum meninggalkan Pak Jokowi itu. Masih ada dalam barisan koalisi. Ya, ini terbukti ya baru-baru ini juga masih ketemu kan gitu ya. Melepas rindu. Saya kira itu yang saya mau sampaikan gitu. Memang belum lepas, tapi kata orang Padang, itu Nasdem itu dengan Pak Jokowi udah seiring bertukar jalan. Jadi tambahkan Bang Karni. Jadi sekarang ini sikap Partai Golkar ya. Minggu lalu kita rapat terbatas ketua umum. Bahwa sampai saat rapat dan sampai saat ini Pak Erlangga masih tetap calon presiden.
Nah oleh karena itu beliau masih intens, karena untuk mencari presiden harus membentuk poros keempat. Nah oleh karena itu sekarang hanya satu yang untuk menciptakan poros keempat itu adalah dengan Partai Amanat Nasional yang juga belum mendeklarasikan calon presiden. Nah, kalau seandainya itu tidak bisa terjadi, maka calon wakil presiden. Itulah kemudian terus beliau sekarang melobi Pak Ganjar, melobi PDIP, ya, melobi Caimin, melobi Pak Prabowo supaya bisa menjadi calon wakil presiden. Apa pertanyaannya pasti Bang Karni, apakah tidak melobi koalisi perubahan? Bisa saja bersama-sama koalisi perubahan, bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi sebelum tanggal pendaftaran di KPU. Tapi insya Allah Partai Golkar akan menetapkan sikap baik capresnya, cawapres maupun koalisinya sesudah tanggal 17 Agustus. Baik. Pak Arya Bima ada tanggapan? Bahkan ini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid, bahwa Golkar sebagai partai politik yang cukup matang dan dewasa menavigasikan berbagai hal yang menyangkut kepentingan organisasi dengan para tokohnya, menghadapi situasi itu sangat-sangat benar-benar berpengalaman. Jadi apa yang dikatakan Bung Syahganda, keterlibatan intervensi dari berbagai pihak, termasuk kekuasaan tadi yang menurut Bang Syahganda seolah-olah kekuasaan atau Presiden Jokowi ada mengintervensi, itu dijawab secara langsung oleh Bang Nurdin Halid. Itu adalah pikiran argumentasi konspiratif yang sangat tidak benar. Apalagi kalau dikaitkan dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Saya kira itu sudah dijawab oleh Bang Nurdin Halid. Baik, terima kasih Pak Arya sudah bergabung sama kita. Pemirsa, jika Anda ingin tahu karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Robert Ingersoll, politisi Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.